Selamat pagi. Union. Gimana? Udah bisa tidur nyenyak semua tadi malam ya? Siapa yang belajar banyak kemarin? Boleh angkat tangan? Iya. Kemarin seharian saya di belakang, bukan hanya teman-teman, saya menyerap banyak banget. Dari Bu Jula itu luar biasa beliau. Saya yakin istri saya nggak pernah datang di seminar-seminar seperti ini. Waktu Bu Jula kemarin berbicara di depan, sharing, saya melihat di belakang, kebetulan saya di belakang istri saya lihat istri saya menggut-nggut, wah ini banyak yang masuk ini insight ini. Terima kasih Bu Jula. Pagi hari ini saya tidak mengajari teman-teman apapun, saya cuma pengen sharing aja, saya pengen diskusi. Tadi kita sempat foto bersama ya, kira-kira nanti foto itu bisa diupload ya. Nah pertanyaannya begini, kalau nanti foto kita upload, foto itu diupload, masih ada yang ditutup stiker nggak ya? Oh nggak usah ya, udah lost door ya, siap. Karena kita ingin diskusi ya, jadi karena saya tidak mengajari Anda apapun, saya pengen diskusi aja, maka saya butuh partner ya untuk berdiskusi. Nah biasanya sebelum kami bergabung di Union, itu kita sudah sering berdiskusi sama partner bisnis yang satu ini. Terakhir ketemuan kita, saya langsung bilang bahwa saya di Union. Beliau saya lihat wajahnya itu sedikit shock, gitu kan? Ya udah, kalau mau ya udah kita bangun sistem di sini, kita besarkan semuanya bareng-bareng. Kita panggil bisnis partner saya Pak Haris. Oke, kita pinjam kursi ya. Oke. Kalau saya sih lebih senang kita bicara realita ya. Beliau, teman-teman yang di depan ini adalah pelakunya, orang yang memang ada di lapangan. Dan beliau ini adalah mentor-mentor dari ribuan orang, jutaan orang ke depan yang akan bergantung hidupnya sama teman-teman kita di depan ini. Serius, karena kita bisa melihat seorang leader itu kan bedanya dengan follower adalah kalau leader visioner. Beliau bisa melihat apa yang belum terjadi, bukan secara metafisika, tapi memang secara kapasitas berpikirnya. Nah, dalam hal ini berarti kalau saya bicara dengan Pak Andre kan memang layak, karena saya tahu persis latar belakangnya Pak Andre. Selain beliau punya perusahaan sendiri, beliau juga pernah masuk di industri yang sangat terkenal, itu dibangun dari Amerika. Pelopor industri networking yang ada di seluruh dunia itu bermula dari Amerika. Nah, beliau bahkan nama anaknya itu produknya itu ada nama anaknya. Saking betul-betul memang Pak Andi punya latar belakang pengusaha, tapi beliau tahu bahwa passive income-nya itu dimulai dari networking-nya. Union adalah support sistemnya. Semua bermula dari yang namanya impian. Boleh nggak Pak Andi? Saya tahu Pak Andi. Saya nggak tahu dengan apa yang pemikirannya Pak Andi. Yang saya mau tanya dulu, waktu muda apa sih yang dicari Pak Andi, terus sampai masuk ke networking itu, masuk ke sini sampai berakhir sekarang kita di sini. Boleh tahu nggak Pak alasan utama? Kalau saya jelaskan dari awal sampai sekarang, mungkin waktu kita nggak cukup ya. Jadi saya persingkat aja. Pak Baru juga pesan sama saya bahwa sharing tentang intinya bagaimana kita itu nanti membangun networknya kan, ke root to builders, bagaimana kita mempunyai tim yang besar ke depan. Nah, kalau saya tertarik bagaimana di jaringan, teman-teman, saya hidup dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa saja. Saya kuliah juga cari biaya sendiri, saya sampai masuk dunia kerja. Saya pernah jadi karyawan pabrik juga ya. Saya mulai berinteraksi, saya akhirnya mulai mengenal dengan teman-teman itu dengan networking ya, yang tadi disebutin Mas Haris dari Amerika. Saya excited banget ya di sana. Bahkan tahun 95, jadi saya menikah tahun 93. 95 itu putri pertama kami lahir, dan itu waktu saya lagi on fire di perusahaan tersebut. Di situ di bulan Februari itu lahirnya anak saya. Itu di launching, itu produk khusus untuk wanita ya, kosmetik, itu namanya mereknya Artistry, dan itu saya jadikan nama anak saya, putri pertama saya. Itu karena saya sangat excited dan saya berharap kendaraan itu bisa mengantarkan saya ke kehidupan lebih baik untuk keluarga saya. Nah ternyata ya selesai juga, dan akhirnya saya ketemu Mas Haris juga, kita di network yang sama, di leader yang sama, crossline ya, saya sama Pak Haris. Kita setelah saya dari perusahaan yang dari Amerika, saya pindah ke perusahaan yang dari Jepang.
itu kan. Nah, saya mempunyai tim yang besar, Mas Haris juga. Tapi di situ kita belajar banyak karena kita punya komunitas yang di sini sekarang ini. Artinya kita belajar dari sana. Teman-teman, saya hampir tidak pernah menjual MLM tersebut. Apa yang saya jual ke prospek saya? Saya jual komunitas saya. Bla bla begitu. Kalau Bapak kepingin tahu, ayo kita datang lihat dulu pertemuannya seperti apa. Ya, saya sampai punya tim itu orang Polda yang pernah jadi Kapolres di Kediri juga, gitu kan? Karena tertarik di komunitas, karena ilmunya bisa dikembangkan di mana-mana. Tapi begitu, oke Pak, saya mau bergabung nih, komunitas bagus banget, saya sodorkan formulir, ternyata apa formulirnya? MLM. Jadi mereka tercengang, oh nggak apa-apa Pak, ini cuma alat aja untuk Bapak bisa masuk di komunitas kita. Jadi saya nggak pernah menjual MLM, tapi saya jual komunitas, karena fokus kita membangun manusianya. Seperti yang dikatakan Mas Haris kemarin, kita membangun aset, itu identik dengan membangun manusia. Ya kan, singkat cerita, akhirnya saya mulai mengenal dunia insurance, gitu kan. Ya singkat cerita, akhirnya ketemulah Union. Sama Mbak Tanti itu saya kenal waktu di network yang dari Cina. Nah makanya pada saat saya di Duri kemarin, Mbak Tanti saya cari itu, mau saya jadikan tim saya, gak ketemu, ya. Ternyata, ketemunya Pak Barus, udah diambil Pak Barus duluan, bukan hanya diambil download ya, tapi download seumur hidup katanya. Nah keduluan saya ceritanya itu, ya. Dan akhirnya hubungan kita tetap baik meskipun kita crossline, dan kemudian begitu Pak Barus sudah di MSIG, kita masih tetap hubungan baik. Terakhir beliau kontak sama saya, Mbak Tati dan Pak Barus, bilang Pak, nanti Pak Andi nggak mau berteman sama kita lagi. Kalau kenapa emangnya? Kita kan beda bisnis. Saya bilang, bisnis bisa berbeda, tapi pertemanan, persaudaraan nggak boleh putus. Saya bilang gitu. Akhirnya Pak Baru sama Bu Tanti tetap main ke rumah saya, Lebaran juga main ke rumah saya. Kemarin kita mau umroh juga tetap main ke rumah saya, gitu kan. Dan setelah saya pulang umroh dari hasil doa di sana, ternyata Gusti Allah memantapkan hati saya di sini. Dan akhirnya saya mengajak partner saya ini. Sama-sama. Gitu kan. Nah, terus kalau kita berbicara Mas Haris bagaimana kita membangun tim yang besar, sebenarnya teman-teman sudah tahu ilmunya semua, nggak perlu diajarin. Serius, karena ini hukum alam. Tinggal teman-teman mengembangkan aja. Boleh saya tanya ya teman-teman, biar nggak ngantuk, jadi kita bisa berinteraksi ya. Siapa teman-teman yang sudah menikah di sini? Boleh angkat tangan semuanya yang sudah menikah. Oke, jangan turun, yang sudah menikah. Yang sudah punya anak, 1, 2, 3 terserah. Oke, banyak banget. Nah, yang belum menikah, boleh angkat tangan? Oke, terima kasih. Kalau ya bagi teman-teman yang belum menikah, gitu kan, yang masih muda, seperti Mbak Via, Mbak Ais, itu nanti bisa belajar flashback ke masa kecil, atau bisa melihat kehidupan Bapak Ibu ya, Papa Mama ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah menikah, apalagi sudah punya anak, sebenarnya itu pengalaman hidup Anda, tinggal Anda terapkan di sini. Ada nggak yang teman-teman itu begitu ketemu langsung datang, misalkan Mas Haris ini cewek, ayo menikah yuk, apa langsung begitu? Enggak ya, ada proses yang dilalui kan. Prosesnya apa dulu nih biasanya? PDKT, pacaran, setelah itu menikah. Setelah itu apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman mulai punya kehidupan berdua kan, punya anak kan, terus anaknya diapain? Dididik, dikasih nama yang baik, dididik, diajarin, ya kan, mengenal kehidupan gitu kan. Kemudian setelah itu, setelah masuk usia sekolah, disekolahin biar pinter. Setelah itu mereka akan dewasa, mereka punya keluarga sendiri. Teman-teman, yuk kita flashback ke bisnis kita sekarang. Kira-kira sama nggak dengan itu? Sama loh. Why? Kalau teman-teman masih pacaran itu kan masih bisa berganti-ganti. Pacaran itu masih coba-coba. Saya jamin teman-teman nggak dapat apa-apa. Mungkin dapat duit, ya, tapi nggak akan besar. Tapi kalau teman-teman sudah menikah, nah itu beda lagi. Menikah, udah komitmen kan berdua, berkeluarga, nanti akan membangun rumah tangga, kebahagiaan berdua dengan punya anak. Di bisnis ini teman-teman harus menikah, ya. Balik lagi ke mindset. Ya, jadi sama konteksnya Mas Hari sebenarnya. Prosesnya teman-teman lakukan. Apa yang diminta oleh sistem, apa yang diminta oleh bisnis ini, jalankan. Sesimpel itu sebenarnya. Yang disampaikan sama Mas Arsul kemarin di hipnoterapi kan, law of attraction masuk gitu kan, dilepaskan, ditulis, dilepaskan, Mbak Jula udah praktekkan, sama. Kan kita selalu berdoa. Tapi prosesnya tetap dijalankan. Dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih. Sebelum saya lanjutkan, sampai saat ini teman-teman yang punya bisnis sendiri boleh angkat tangan? Nggak semua ya. Terus teman-teman ngapain di sini? Saya tanya teman-teman punya bisnis nggak di sini? Punya.
Makanya saya tanya lagi, teman-teman yang punya bisnis di sini siapa nih? Nah, gitu loh. Artinya begini teman-teman. Saya bertransformasi, kalau saya ceritakan saya pernah jadi karyawan pabrik gitu kan. Kemudian saya punya bisnis sendiri, sekarang juga punya bisnis MSIG. Ternyata setelah saya selamain teman-teman ya, itu beda karakter loh. Terutama beda di mindset, bukan beda pekerjaan ya. Kalau di buku cash flow kuadran ya, di 4 kuadran, dari kuadran E, karyawan, kemudian menjadi pebisnis, itu bukan sekedar pindah pekerjaan. Kalau pekerjaannya pasti, yang paling penting dan nggak kelihatan itu pindah di sini nih. Kenapa? Karena kalau di pekerjaan mungkin yang di marketing ada target macam-macam bla bla bla, tapi konteksnya adalah pada saat teman-teman di akhir bulan atau awal bulan dapat apa? Gaji, selesai. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, kita sebagai pebisnis, ininya harus dirubah dulu. Kenapa? Kebanyakan orang tidak sukses itu karena pekerjaannya pindah. Dari pekerja menjadi seorang pebisnis, tapi mindsetnya tidak berubah. Itu yang membuat kita tidak bisa sukses. Nah, kalau pebisnis, semuanya diusahakan sendiri. Mindsetnya dulu yang harus benar. Mempengaruhi kalimat apa yang Anda akan keluarkan dari mulut kita semua. Makanya kalau kita belajar di Union dengan konteks kita membangun aset, itu kita adalah mengembangkan manusianya, mengembangkan tim kita. Betul Mas Haris ya? Betul, betul. Tapi yang teman-teman paling dasar yang harus teman-teman sadari dulu, bukan tim kita yang harus belajar. Siapa yang harus belajar Mas Haris? Kita dulu. Kita dulu. Kita nggak akan pernah merubah orang lain. Diri kita sendiri yang harus kita rubah. Kemarin ada buku wajib yang teman-teman harus baca. Itu wajib. Saya sebutin aja ya, berpikir berjiwa besar, The Magic of Thinking Big. Teman-teman harus baca itu. Kemudian power closing dulu. Bagi teman-teman yang sudah di insurance, itu power closing akan menambah bank data, gitu kan. Kemudian bagi teman-teman yang belum pernah di insurance, itu akan melengkapi ilmu Anda, gitu, untuk dipraktekkan di lapangan. Kemudian yang terakhir GoPro, itu tiga-tiganya buku wajib. Ini buku luar biasa ini teman-teman. Skill with people. Teman-teman baca buku ini. Karena apa? Teman-teman, kan kerjaan kita ini selalu berinteraksi dengan orang luar, dengan banyak orang. Ini buku ini akan membantu teman-teman untuk membekali di situ. Pengetahuannya banyak banget ini. Bagaimana teman-teman akan berhubungan dengan orang lain, ya kan? Karena buku ini berbicara tentang bagaimana kita melihat karakter orang lain banyak, bagaimana kita berhubungan dengan banyak orang. Ya. Kita semua sudah mendengar, jadi perjalanan hidup sampai tadi ya. Nah, ini kan kadang kalau kita membangun tim tidak sesuai ekspektasi saya. Saya sudah masukkan di semua pertemuan misalnya. Bagaimana sih cara kita pertama untuk membuat tim kita selalu on the track? Oke. Pertanyaan yang kedua, alat bantu apa yang Pak Andre biasa pakai untuk memastikan timnya itu bukan hanya memutuskan untuk masuk ke sini, tapi memutuskan untuk lebih serius, bahkan memutuskan untuk mengambil tanggung jawab lebih. Tapi persoalannya di bawah, itu kan selalu naiknya ke atas. Kalau kita kan kalau bisa berhenti di kita saja, leader kita usahakan tidak ikut-ikut masalahnya kita, karena membebani dia kan. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Andre atau apa alat bantu yang dipakai Pak Andre sehingga teman-teman nanti bisa konsisten Pak Andre untuk membangun bisnisnya. Masalah apapun yang terjadi di dalam rumah tangga teman-teman, itu bukan urusannya orang tua. Orang tua tinggal memandang, orang tua tinggal mendoakan. Dan itu juga yang saya ajarkan ke anak-anak saya yang sudah berkeluarga. Uniknya di sini kita ini kan sebagai downline ya, dan sekaligus kita sebagai upline. Jadi pada saat kita menjadi downline ya kita belajar yang baik, ya kan? Apa yang disarankan oleh upline kita, oleh leader kita serap, kita praktekkan. Nah pada saat teman-teman dari leader, nah teman-teman harus belajar yang sama. Makanya untuk menjadi leader itu sebenarnya nggak tiba-tiba muncul jadi leader, enggak. Leader yang baik itu diawali dari follower yang baik. Dan saya punya contoh di sini teman-teman. Pak Haris ini itu dimulai dari follower yang baik. Apapun yang dikatakan leadernya, kebetulan leader kita sama waktu di sebelah ya, di sini ya. Selalu siap dijalankan. Apa sih yang ingin teman-teman harapkan dari anaknya? Tentunya anaknya kepingin hidup bahagia, betul nggak? Dididik, diarahkan itu dengan tujuan agar anak-anak kita hidupnya bahagia, betul ya? Sama di bisnis ini, leader atau upline itu nggak mungkin mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik, ke hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Leader, upline itu selalu mengajak kita untuk ke hal-hal yang menjadi kita ke kehidupan yang lebih baik.
Dari situlah kita harus mulai mandiri. Artinya kalau kita sudah berkeluarga, apalagi kita sudah punya tim, kita sudah punya anak, ya kan, kita harus berusaha mandiri. Saya di sebelah dulu, itu leader saya, upline saya, karena beliau leader tertinggi waktu itu, saya simpan benar-benar sebagai senjata pamungkas saya, teman-teman. Saya berusaha selesaikan semua permasalahan yang ada di tim saya sendiri. Kecuali ada hal-hal yang saya angkat tangan, baru saya turunkan leader saya. Kebetulan upline langsung saya di sini Pak Barus. Pak Barus jarang sekali saya terjunkan, kecuali hal-hal tertentu saja.